Lex tahu nggak kalau menikah itu adalah di dalam Islam setengah daripada agama? Setengah. Iya, jadi orang-orang Muslim itu meyakini hadis bahwasanya menikah itu setengah daripada agama. Itu kata Rasulullah. Oh iya, aku baru tahu. Nah, itu benar-benar kalimat menikah itu ibadah tuh pemaknaannya berarti dalam juga ya? Setengah agama. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat orang, kenapa dikatakan setengah agama? Maksudnya apa? Karena terdapat banyak kebaikan dalam nikah. Maksudnya gimana? Kata Rasulullah, manusia itu sumber dosanya ada dua. Satu ini, dua ini. Cuman itu aja ya? Ini mulut nih, yang berkaitan dengan perut, sama ini. Nah, berarti kalau kita sudah nikah, yang sudah terkendali yang mana? Yang atas atau yang bawah? Okay. Yang bawah udah terkendali. Betul. Setengah agama beres dong. Setengah, tinggal satu lagi nih, lu setengah kendaliin. hal yang bakal bikin offset udah lumayan udah clear. Selesai. Harusnya pas gitu ya. Pas puasa, mulut sama perut kita beresin. Maka insya Allah tuh semua agama dapat di situ. Okay. Ternyata dokter-dokter juga ngomong ternyata. Dokter-dokter penelitian 50 tahun terakhir, kalau salah tolong dikoreksi dok. Ini kan yang paling paham dokter. Ya kan? Kali ini gue yang paling paham. Sebelum ke pertanyaan ini, gue mau ada pertanyaan pengalaman pribadi. Ini yang sorry to say yang bikin gue sebel gitu. Karena jadi ada perbandingan orang Muslim yang menjalankan puasa di dalam pertemanan gue nih. Ada yang satu menurut gue dia jalaninnya mulia banget. Karena secara logikanya gue memikir dengan konsep puasa kayaknya yang bener yang ini nih. Gimana? Yang maksudnya yang bener yang ini. Yang salah tuh gini. Yang salah itu ketika dia, ini menurut gue ya. Jadi ketika dia berpuasa, dia menyuruh orang lain untuk menghormati dia gitu. Ya. Yang satu lagi, dia berpuasa, dia woles-woles aja. Mau ada orang makan, mau ada makanan kebuka, nggak akan tergoda karena begitu kusuknya dia menjalankan niatnya dia berpuasa gitu. Sehingga godaan apapun nggak akan berpengaruh. Nggak peduli dia ya. Nah makanya tuh, gue pengen tanya gini Pak Ustadz. Jadi batal itu ketika dia sudah gagal di niatnya, itu udah batal apa enggak gitu? Ya, itu pertanyaan sangat bagus sekali. Karena jadi orang menjalankan puasa tuh percuma kalau niatnya aja udah buat pamer. Bener. Jangan makan depan gue dong, gue puasa nih. Jadi menurut gue tuh ini udah batal nih orang nih. Jangan-jangan nabi nih orang. Karena itu ini salah nggak? Ini pertanyaan menurut logika aja ya gitu. Iya, karena nabi ngomong begitu. Serius? Jadi Nabi bilang, banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apapun kecuali lapar dan haus dan capek dalam hadis yang lain. Karena kenapa? Karena niatnya nggak benar. Yang pertama kali dinilai itu bukan makan minumnya, niatnya. Kalau niatnya puasa pengen dihargai, niatnya puasa pengen dilihat oleh orang, itu udah dari awal udah nggak dihargai. Jadi tempat manggung Pak Ustadz, jadi tempat buat pamer. Betul. Gitu. Makanya hadis yang pertama dihafal orang muslim itu biasanya innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu semua tergantung pada niatnya. Itu sebel banget gue, Pak Dokter. Betul. Anjing lu kenapa ribet sih kan lu yang ibadah, kenapa gue harus... Itu benar, aku sepakat banget. Aku serius aku sepakat banget. Karena gini, banyak orang-orang tuh berorientasi pada dirinya. Sementara keberhasilan ibadah itu justru ketika bisa dia di-attach dari dirinya. Jangan ada validasi buat orang-orang kan harusnya kan. Jadi dia tuh contoh karena gue dapat contoh satu lagi yang benar. Jadi ngeliat yang salah tuh kayak sebel gitu loh. Malah dia nyediain orang makan kalau seandainya bisa kan gitu kan ya. Malah kemudian dia puasa nih, tapi dia kan tahu semua orang nggak puasa kan. Ada cewek-cewek yang memang nggak puasa, ada orang yang bukan muslim memang nggak puasa. Ya udah dia kadang-kadang masakin buat mereka berikan buat mereka. Nah itu adalah bagian daripada puasa juga sebenarnya. Nah orang-orang gini dok yang bikin agama Islam tuh jadi jelek dok. Aku sepakat. Dok Pak Ustadz maksudnya. Kesini itu yang bikin. Kok gue duduk situ aja gitu ya? Yang bikin agama Muslim jadi terlihat jelek itu orang-orang yang kayak gini. Iya. Oknum. Jadi niat ya yang paling penting ya, bukan dijalankan sesuai SOP. Iya. Itu betul. SOP itu adalah setelah niat. Kalau niat sudah salah, nggak ada SOP. Kalau SOP-nya benar, niatnya salah, udah habis. Makanya niat itu yang paling penting. Apalagi niat yang paling susah, karena nggak bisa dicek. Itu benar. Sebenarnya makna dari bulan puasa dan Idul Fitri ini jadi bergeser karena jadi culture. Itu yang jadi culture. Itu jadi culture. Budaya, jadi culture. Padahal harusnya kalau dia mendalami, harusnya dia nggak melakukan hal ini kan. Itu betul. Justru sebenarnya bulan puasa itu bulan untuk balik. Bulan untuk balik memahami sebenarnya apa yang menjadi sebuah kewajiban lah ya. Filosofinya. Jadi filosofinya apa? Esensinya apa nih daripada kehidupan kita nih? Makanya orang bilang gini, orang muslim itu harusnya menyiapkan 11 bulan untuk 1 bulan itu Ramadan. Iya. Tuh berarti harusnya secara logika dia prepare dulu untuk 11 bulan untuk malah dia prepare diri dia ya. Betul. Dan 1 bulan ini adalah preparation untuk 11 bulan berikutnya. Wah keren sebenarnya. Saking pentingnya Ramadan ini, karena di Ramadan ini settingnya diubah oleh Allah, di keyakinan seorang muslim. Nah settingnya pas diubah ini,
nggak default nih, maka 1 ini cukup untuk 11 berarti dan 11 logikanya ini gini, kalau bahas dari yang depan, berarti di bulan Ramadan. Ini benar apa salah nih ya? Gue coba rangkum semua ini. Logikakan, iya. Kita coba logikakan ya. Iya. Di satu bulan ini, kalau dengan konsep yang awal, ketika dia mengkonekkan dirinya dengan Al-Quran, itu jadi prepare untuk dia menjalani 11 bulan ke depan. Betul. Harusnya seperti itu. Benar. Jadi ketika 11 bulan ke depan punya bekal, oke, nanti dia ada evaluasi kan. Salah-salah, hidupnya buat dosa, ada kepleset. Di 1 bulan lagi itu, dia akan cari bekal lagi untuk siapin bekal lagi untuk 11 bulan ke depan lagi. Harusnya kayak gitu. Nah, ini Gue udah nangkep, kalau yang pada nggak nangkep ya orang orang-orang. menjelaskan pada nakama ya. Lu Itu bisa abis- jadi ustadz, sumpah. Bukan nabi dia. Lu pernah lihat sebenarnya sesimpel itu berarti ya? Betul. Lu pernah lihat Luffy pas keluar dari itu nggak yang pas dia abis arc yang di Yang di mana? kantornya Marineford. Oh, di Marineford, abis dari Marineford Terus ya. dia kan latihan kan? Iya. Terus ada tato baru tuh. Ya, yang 3 gitu. Ya, 3 Dicoret. 3Y, 2D itu ya. Ya, Kalau dicoret, nggak salah. ya. Dicoret kan ya. Nah, kenapa? Setiap anime, setiap Dragon Ball juga sama tuh. Dia Iya. pergi naik ke atas yang satu ruangan yang dia latihan di situ 1 hari, Iya. di luar udah di luar 1 Kalau hari. di bahasa ini namanya time skip. Time skip. Nah, ketika abis time skip dia jadi kuat. Di Indonesia punya. di Kawah bulan puasa. Chandra di Muka namanya. Hah? Gimana? Kawah Chandra di Muka. Jadi di situ kesatrianya latihan, keluarnya dia jadi orang yang berbeda. Nah, berarti maksudnya bulan puasa tuh harusnya itu. Karena settingnya diubah. Settingnya nggak sama seperti bulan yang lain. Kalau di luar 1 tahun, di situ cuma 1 hari. Sorry, di luar di luar 1 hari, di situ rasanya kayak 1 tahun latihannya. Kan gitu kan? Iya. Itu di time capsule-nya si Betul. Goku tuh sama Iya. Vegeta gitu. Kalau di One Piece tadi yang 3Y, 2D tadi. Semua pada upgrade diri kan. Upgrade diri. Nah, di situ cukup untuk berapa tahun ke depan tuh. Dan berapa tahun ke depan harusnya nyiapin ke harusnya sini. bulan puasa tuh maknanya gini, dia upgrade diri. Benar. Ya time skip. Iya. Sebulan Betul. time skip. Kelar Tapi seolah-olah sebulan. 1 tahun. Iya, kelar sebulan itu harusnya That's it. 30 hari, 29 atau 30 hari di puasa di bulan Ramadan, lanjut 6 hari, itu sama seperti 1 tahun. berarti enak banget orang Islam sebenarnya Iya, dibikinin bener. sistem kayak gitu. Sudah mulai tertarik. Ateis itu kan dia itu sebenarnya tidak paham dengan konsep ketuhanan gitu. Ngeri nih, Bapak Loh, ini. dia tidak paham dengan konsep ketuhanannya, beda sama agnostik gitu. Oke. Ya, agnostik itu lebih bodoh dari ateis. Itu lebih. Kenapa? Karena dia percaya ada Tuhan, tapi tidak percaya sama agama. Oke. Jadi lebih. Bukannya itu lebih bagus? Oh enggak dong. Gini. Kan udah next level tuh, Bro. Kalau ada orang dia tidak tahu konsep ketuhanan, beda sama orang yang tahu ada Tuhan. Beda dong. Nih contoh misalnya gini, ini pakai logika nih ya. Ya. Gua tahu cara membunuh, tapi gue nggak mau membunuh. Ya. Oke. Nangkep kan? Ah. Nah, yang satu lagi, gue tahu cara membunuh. Gue tahu cara membunuh, tapi gue bunuh orang. Yang satu lagi, gue tahu cara membunuh, tapi gue tidak membunuh orang. Ya. Oke. Berarti lebih bodoh orang yang tidak tahu cara membunuh. Oke. Nangkep kan maksudnya? Ah, Nah, ah. jadi orang yang tahu ada Tuhan, tapi tidak percaya sama agama, itu adalah orang yang paling tolol. Karena yang ateis dia tidak tahu konsep Tuhan. Oh. Dia tidak tahu konsep Tuhan. Paham. gue. Berarti lebih mulia yang ateis. Paham gue. Tapi disclaimer dulu ya, karena Tapi di dua-duanya sini tetap tolol gitu. karena di sini dua-duanya percaya Tuhan. Iya. Jadi aku mencoba memposisikan diri. Ya. Aku memposisikan diri supaya enak ya. Aku memposisikan Gimana, diri. Dok? Yang mana? Yang supaya- tolol atau yang lebih tolol Yang- tadi? yang tolol aja. Aku memposisikan Iya, iya, iya. diri supaya ada kontranya ya. Iya. Aku memposisikan diri coba pakai pandangan Iya. ateis yang aku pelajarin coba ya. Tapi bukan artinya aku nggak percaya Tuhan. Iya, ya. iya. Tapi pertanyaan pertama dulu memang sebelum kita beragama sih, Tuhan itu benar-benar ada atau enggak? Ya. Oke. Itu bagus. Apa buktinya Tuhan itu benar-benar ada? Bagus banget. Ko Felix. Itu udah pertanyaan tuh. Iya. Oke. Jadi gini ya. Namanya Tuhan itu, kalau misalnya dikatakan ada atau tidak, maka kita harus tahu dulu ukuran untuk menentukan ada atau tidak. Contoh, aku dulu ketika di S1, itu aku punya skripsi. Judulnya begini, pengaruh pemupukan nitrogen terhadap produktivitas tanaman manggis. Nah, jadi yang jelas ada diukur ya. Yang diukur adalah apakah ada, balik eksistensi berarti kan ya, apakah ada pengaruh pemupukan nitrogen terhadap apa yang diteliti produktivitas tanaman manggis. Maka ketika aku mendesain skripsiku, aku pakailah ada hipotesis 0, hipotesis 1. Kalau andaikan ada pengaruhnya, aku harus tunjukin.
Kalau tidak ada pengaruhnya, aku harus tunjukin. Masuk akal ya? Oke. Logik ya? Logik. Jadi kalau misalnya ada nih pengaruhnya, gue harus tunjukin dong data-datanya. Sainsnya gimana sainsnya gitu. gimana. Nah, apa yang gue jadiin sebagai kontrol, yang gue nggak pupuk, dan ada yang gue pupuk, dan hasilnya beda atau enggak. Bedanya pun signifikan atau tidak. Oke. Gitu. Nah, itu kalau misalnya nggak ada, berarti aku juga harus tunjukin dengan data juga. Ya. Itu namanya metode ilmiah. Hmm. Itu namanya metode ilmiah. Berarti kalau kita ngomong Tuhan itu ada, harus ada buktinya. Betul. Maka dengan metode ilmiah, Tuhan tidak bisa dibuktikan ada. Dan Tuhan tidak bisa dibuktikan tidak ada. Oh, dua-duanya mungkin. Artinya coba gue pakai logika sedikit ya. Gue pakai logika sedikit ya. Di saat teknologi yang semakin maju ini, kedokteran bisa sampai bikin cloning. Betul. Tapi ada satu misterius yang namanya jiwa itu kan. Jadi kayak misalnya ada orang yang bilang tuh kalau hamil dia belum ada jiwanya sampai berapa bulan gitu? 40 hari. Nah, 40 hari. Ketika sudah ditiupkan jiwanya itu jadi sebenarnya manusia ini makhluk spiritual. Dia bukan bongkahan daging sama otak doang. Ini secara logika aja nih ya. Ada satu hal yang nggak bisa diciptakan. Alex, kepala gua nggak bisa. Jadi gini, aku tuh ya, ketika ngelihat dia dan apa yang dia omong ini kayak bertolak belakang. Kepala aku belum bisa nyambung. Jadi agak lama nih. Aku setting dulu ya. Jadi oke, silahkan. Gue pakai logika dasar. Kaget gue soalnya. Bentuknya apapun itu, Tuhan tuh pasti ada karena bentuknya spiritual. Karena kita ini manusia ini ada satu hal, jadi kalau ada orang tubuh, jiwa dan roh. Nah, roh ini yang bikin kita hidup. Kalau rohnya dicabut, ya terjadilah cloning itu. Jadi misteriusnya adalah orang ntar bisa cloning dirinya, cuman gimana caranya meniupkan rohnya ke situ? Mentransfer ruh. Ya nggak bakal bisa. Makanya roh itu spirit. Ini menurut gue ya, pakai logika asumsi tolol aja nih, analisa gembel, Anabel gitu. Tuhan tuh pasti ada. Kenapa nggak anagem aja? Analisa gembel, ada kan Anabel soalnya. Jadi gue mau nyambung pernyataan dari Pak Ustadz tadi. Tuhan itu tidak bisa dibuktikan ada dan tidak bisa dibuktikan dia tidak ada. Berarti ada. Betul. Islam indah banget. Kalau sampai ada orang yang salah mempraktekannya, berarti ini orang yang komputernya OS-nya nggak cukup. Jadi keinstal agama itu di otaknya ngehang. Nggak bisa download. Ngehang. Speknya nggak cukup. Terus dia bilang ini OS-nya nggak bagus. kayak konsep kasih sayang Kristen gitu. Konsep Islam tuh dari baru 2 hari aja. Ini Islam ini indah banget. Kalau sampai namanya tercoreng, berarti manusia tuh yang. Berarti manusianya. Manusianya. Jangan pakai tolak ukur karena di luar negeri banyak yang kayak kan ada riset tuh di Swiss, di Norway, kok banyak ateis, cuma negaranya makmur. Iya. Ya karena menurut gua dia udah maju. Ada agama apapun tetap akan maju. Kebetulan aja ateis mayoritas. Itu yang gua setuju ya, yang gua percayai gitu. Iya. Nah jadi kalau menurut gua agama ini sebagai pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Iya, kalau dia tidak siap menerima itu, malah jadi membahayakan. Kayak kita punya komputer nih, speknya canggih, diinstal aplikasi apapun, akan jalan dong. Komputer itu ngomongin kita manusia yang pintar dan bodoh. Nah, manusia bodoh diinstal yang namanya analoginya aplikasi agama nih. Kalau speknya nggak cukup, malah rusak. Malah dipakai-pakai buat jualan agamanya. Bener. Ini logika loh, logika. Bener. Tuh, coba Pak Ustadz. Aku tambahin ya. Nah, ditambahin. Tadi logikanya Lex adalah, jadi kayak itu, dia ibaratkan manusia itu kayak HP. Ya. Ini HP tahun 98, mau diinstal WhatsApp ya nggak bisa. Itu bagi dia. Nggak compatible gitu. Nggak compatible. Nah, itu bagi Lex. Bagi aku sebenarnya, kalau agamanya itu bagus, malah dia akan naikin spek manusianya. Betul dong, harusnya kayak gitu. Betul, dan itu yang terjadi di dalam Islam sebenarnya. Tapi betul, hanya orang-orang yang mikir, bahkan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Allah bilang ratusan kali, cuma orang mikir yang bisa dapat Islam. Dan kalau orang nggak mikir, justru dia akan nolak Islam. Makanya dulu namanya Quraisy jahil. Jadi orang-orang Quraisy jahiliyah, masa-masa jahil. Jahil itu artinya apa? Bodoh, tolol. Kalau di dalam bahasa Palembang bengak. Hah? Itu tingkatan kalau bahasa Medan paok, banyak bodak, nah itulah orang-orang ini lah berarti. Orang-orang yang nggak mikir ya berarti Pak Ustadz ya. Betul.
Dan itu jadi artinya agama itu akan memberikan orang untuk jadi pintar sebenarnya. Artinya dengan spek terendah manusia pun itu harusnya udah bisa beragama. Kalau dalam pandangan Islam sih begitu. Tapi aku yakin lebih pintar orang, lebih pintar dia beragama. Itu yang pertama. Lebih pintar orang, lebih pintar dia beragama. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang-orang di negeri-negeri yang lain yang kita lihat, Jepang misalnya, Swiss misalnya, dan segala macam. Kalau kita lihat cuma dari indikator-indikator duniawi, mereka tinggi. Tapi coba kita lihat dari indikator yang lain. Apa itu? Contoh misalnya, indikator mental health. Indikator kemudian perlakuan terhadap orang tua. Indikator misalnya bagaimana mereka dilihat dari fertility rate-nya untuk meneruskan keluarga. Lu tau nggak, Lex? Naruto, One Piece, dan semua anime lain itu punya satu kesamaan, Dok. Mereka mencoba mendakwahkan agar orang tuh mau punya anak. Asli Serius. Karena birth rate di Jepang kan parah banget. Dihabiskan ratusan juta dolar untuk kampanye. Lu harus punya anak. Sementara orang Indonesia anaknya nggak bisa habis. Sekarang kan lagi banyak banget nih ramalan-ramalan nih kan. Ramalan-ramalan. Oke lah, aku belajar Islam sekarang. Aku nggak percaya. Karena aku murid Koko, kita berdua murid Koko kayak gitu ya. Kita nggak percaya. Kita percaya. Ada yang ramal gitu ya. Tahun ini katanya ada yang akan bercerai. Katanya kan. R akan bercerai. Richard dong. Katanya bukan gue kemarin. Oh tapi itu gue nggak tahu. Ada yang lain. Ada seriusan. Kemarin. Terus tahun depan ini ramalan beneran ini. Aku nggak ngomong. Tahun lalu dia ramal dan benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Masalahnya lewat di FYP rame banget dan orang-orang itu. Aku ya ngelihat ya, anggap kita ngasih like. Satu, kita ngasih like, kasih komen. Dosa nggak? Oh, ini menarik. Nah, ini perlu di make sure lagi ya. Tapi secara etika sudah jelas nggak etis. Sama seperti kalau misalnya ya, mohon maaf ya, tiba-tiba ada orang lagi telanjang sampai goyang-goyang, Felix show like. Itu perlu langsung konfirmasi ke aku. Kenapa kamu like? Oh, kepencet atau apa? Kalaupun kepencet kok bisa? Itu kan ya. Ya berarti tetap aja kan. Berarti kan dalam hati kan bener loh ramalan dia loh kayak gitu punya kan. Betul. Itu dia menginformasikan banyak. Ya, akhirnya dia dipercaya. Dia nggak percaya zodiak loh. Tiba-tiba keluar zodiak dan benar-benar terjadi ya gitu punya. Yang tadi kita sudah jadi murid dia nih. Terus kita kasih like, kita kasih komen. Iya bener ya. Itu dosa nggak? Nah itu secara etika udah pasti nggak. Tapi kalau dosa kita harus make sure. Karena ada beberapa yang memang aku melakukan atas dasar sebuah niat yang berbeda dan ditangkapnya oleh orang lain. Dengan yang ditangkap oleh orang lain. Contoh misalnya ya. Ada waktu itu ada seseorang misalnya contoh lagi dia misalnya lagi melakukan sesuatu keburukan misalnya. Gampangnya gini deh. Israel lagi jatuhin bom ke Palestina. Lalu diberitain sama Eye of Palestine misalnya. Diberitain ini bomnya terjadi segala macam, banyak orang meninggal. Terus aku like. Apakah aku like itu adalah bomnya atau berita yang diberitakan oleh Eye of Palestine? Oh, itu dia make sure-nya harus dari situ ya. Harus di make sure. Dalam kasus ini sih orang sudah paham sih sebenarnya bahwa yang aku like itu adalah dukunganku terhadap Palestina. Bukan. Nah, tapi ada hal-hal yang kayak gitu yang sama. Intinya ada dua cabang niat sebenarnya harus di make sure. Tapi kan kalau aku like dan aku komen dengan si Young Lex ini pasti karena gila, terjadi nih ramalannya. Benar, nih. itu nggak boleh. Itu tidak boleh? Itu nggak boleh. Kalau kayak gitu, berapa banyak dosa orang Indonesia? Benar. Benar. Kan hobinya jangankan dosa orang Indonesia, dosa gua aja udah berapa banyak gitu kan ya. Artinya ya kita juga sama. Kadang-kadang kita tuh selalu terpaksa untuk tidak sesuai dengan prinsip yang kita yakini. Secara sadar atau secara nggak sadar. Yang sadar aja banyak, apalagi yang nggak sadar. Karena yang aku posting kemarin aja, itu viewersnya di atas 10 juta kan. Dan komentar-komentar itu puluhan ribu semuanya bilang bahwa ramalannya itu mendekati kenyataan, selalu benar. Berarti kan orang tersebut kan sudah syirik dong. Itu benar. Itu benar. Yang meyakini, yang nulis misalnya, oh ini benar banget, udah berkali-kali kejadian. Itu berarti sudah termasuk bagian syirik. Oke. Nggak apa-apa, biar mereka dapat ilmu kan. Iya, nggak apa-apa. Sebetulnya nonton ini dihapus. Dan ini kan bukan barang lama ya. Nostradamus, Jayabaya. Siapa lagi? Yang terakhir, Lot Rangga. Kalau Lord Rangga enggak. Kalau sekarang kan lagi hits ini kan Hat Gumai. Pernah datang tempatku. Lord Rangga bener loh ramalan. Lord Rangga banyak loh bener. Itu konspirasi. Master Firasat. Simpson. The Simpson. Wah itu dirimu harus tahu Pak Dok. Itu ramalan internasional. Sampai secara kita tuh sampai bikin teori tuh kayaknya yang nulis skrip Simpson nih dia time traveler. Betul. Gitu. Benar bisa jadi. Karena akuratnya nggak ada obat. Iya, akuratnya nggak ada obat. Iya, nggak logik. Parah itu gimana? Itu gue rada sedikit goyang tuh. Nah, gimana tuh? Berarti kalau kayak gitu-gitu ada dua kemungkinan. Satu, apakah konspirasi itu terlalu besar sampai bisa ngendaliin timeline? Itu yang pertama. Yang kedua, berarti dia gitu. Betul. Yang kedua, tadi yang aku bilang dia dapat berita dari jin.
Bisa jadi kan? Bisa jadi ya. Anyhow kita nggak ada urusan sih sebenarnya sih. Nggak ada urusan. Cuma penasaran aja gini kalau misalnya pas kita lihat gitu di YouTube apa yang terjadi di Simpson dan terjadi di dunia nyata. Kalau 1-2 oke lah. Iya, ini terlalu banyak. Di atas 10 pada Serius ya? Serius, orang mati yang miara singa, mati dimakan singanya. Donald Trump jadi presiden. Itu bener-bener angle-angle Raja itu Arab. sama. Papasan di living, gue bilang, Raja Arab, lu lihat nggak? Iya, Raja Arab yang gini di atas bola dunia itu kayak, wah rusak. Mukanya sama lagi ya? Bener-bener di desainnya sama gitu. Ada seorang temennya Nabi, sahabat, namanya Umar, terkenal banget. Dia datang dari Madinah, pergi ke Syam, pergi ke negeri Syam namanya. Pas sampai di negeri Syam, itu dia dikasih tahu di depan ada wabah. Kalau kita COVID lah, sudah banyak yang meninggal di situ, mati semua. Lalu kemudian Umar bilang, oke, saya rapat dulu sama sahabat-sahabat saya. Pas dirapatkan semuanya, Umar bilang, kita putar balik, jangan masuk ke situ. Ada seorang sahabat sama seniornya namanya Abu Ubaidah. Tapi bukan Abu Ubaidah yang Hamas ya, ini di zaman Rasul. Abu Ubaidah ini, dia adalah seorang gubernur di Syam itu. Dia kemudian bilang, Umar, kamu mau lari dari takdir Allah. Kamu lari dari takdir Allah. Kamu nggak beriman pada takdir Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan kamu mati di sini, maka kamu mau pergi kemanapun, kamu bakal mati. Tapi kalau kamu belum ditakdirkan mati, maka kesini pun kamu tidak akan mati. Oh, menarik nih. Menarik ya? Ya, tahu nggak jawaban Umar apa? Saya memang lari dari takdir Allah, lari dari takdir satu kepada takdir yang lain. Wah, multiverse dong ini. Semuanya itu takdir Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Tapi di dalam Islam dibatasin. Apa pembatasannya? Pembatasannya sederhana. Ini jawaban daripada seluruh episode ini tentang takdir. Kalau bisa kita pilih, maka itu akan dihisap. Kalau tidak bisa kita pilih, hisap itu diperhitungkan, dimintain pertanggungjawaban. Kalau kita tidak bisa pilih, maka itulah namanya takdir dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu tadi yang lahir dari rahim siapa, dilahirkan sama orang tuanya siapa, kita nggak bisa pilih tuh. Nggak bisa, dan itu nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu takdir. Aku Cina, sipit, ganteng, itu takdir. Pakai skincare atau nggak pakai skincare itu pilihan. Maka dokter bisa tanya aku, Ustadz kenapa nggak pakai skincare? Aku jawab bisa. Tapi kalau Ustadz tanya aku kenapa aku sipit, aku nggak bisa jawab karena itu takdir. Sederhana. Ini menarik, Karena itu nggak semuanya takdir. Betul. Islam tuh produktif banget. Karena itu Islam ketika membahas tentang takdir ini sebenarnya bukan membahas tentang takdir ansih, tapi menyelesaikan banyak masalah. Apa aja kok? Maut, takdir. Maut itu takdir, umur. Jodoh itu takdir. Jodoh takdir kok. Takdir. Kalau jodoh itu takdir, kenapa ada orang Islam meninggal nggak ada dapat jodoh kok? Ya berarti itu adalah takdir yang nggak dapat jodoh. Jadi makanya kalau ada orang nanya, aku pengen tanya. Aku pengen tanya. Boleh. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang menemukan cintanya yang lain? Ya, apakah itu takdir atau tidak? Apakah itu takdir? Dia udah nikah, dia menemukan cinta yang lain. Kayak aku ketemu Song Hye Kyo naksir. Terus Koko menikah lagi dengan Song Hye Kyo. Iya. Dia mau nggak? Nggak gini. Oke, jawabannya sederhana. Kan aku udah batasin ya, bahwasanya kalau dipilih itu berarti adalah pilihan yang akan dihisap. Iya. Kalau tidak dipilih, maka itu adalah takdir. Pertanyaanku sederhana. Aku sudah punya istri, lalu kemudian suka sama cewek lain, lalu kemudian memutuskan untuk selingkuh sama dia, itu pilihan atau paksaan? Pilihan dong. That's right. Berarti itu bukan takdir. Enggak, berarti tapi nggak bisa ngomong ini adalah takdirku sudah mencintai. Nggak bisa. Ini. Lu milih. Lu bangke lu. Sama kayak ada orang datang ke kantor telat. Lu datang jam berapa sekarang? Takdir. 11. Kenapa kok lu datang jam 11? Bapak, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Terus bosnya bilang apa? Oke, kemas barangmu keluar dari kantorku. Loh kenapa saya dipecat? Sudah ditakdirkan juga. Ani-ani juga sekarang ada yang marketnya tuh syariah ada. Market syariah tuh gimana? Tapi ani-ani. Sumpah. Tapi ani-ani kan? Sebentar. Nggak betul membuka apa yang di lapangan aja ya. Kita tuh mau ngebuka pintu batin ya Ustadz kan? Karena kita ngomongin rumah tangga. Kalau dalam Islam, ini ani-ani yang bermarket syariah juga ada. Memang dia tuh nyetelnya pakai kerudung, pakai hijab. Aku baru perbedaannya apa? Beda-beda. Kalau pakai kerudung ani-ani itu dibagi lagi kelasnya. Ani-ani high class ada, ani-ani biasa ada, baru belajar ada, ani-ani baru belajar kan. Nah ini syariah juga ada. Pak Ustadz. Ini fenomena. Diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah itu ya.
Nggak, dia memang market. Gimana nih? Ya dia pokoknya dia pakai hijab segala macam, cuman dia jualan gitu. Iya, oke. Kita nggak perlu sebut nama, nanti off air kita kasih lihat dah nanti. Oke. Itu menarik. Sumpah ada gitu. Karena ini berhubungan sama membangun rumah tangga gitu. Horor nih ya. Horor banget. Ini Kurnia Mega ani-ani juga. Maksudnya? Ada ani-ani juga. Cabe-cabean, lebih ke cabe-cabean. Selingkuh juga. Iyalah, selingkuh. Minum iya. Lengkap Kak, minum iya, KDRT iya, selingkuh iya. Ada orang barat bilang gini dok, ada 3 setali 3 uang. Sex, drugs, crime. Oke. Kayak dekat ya memang ya. Ya, yang aku cerita kemarin itu loh, yang suruh bunuh anak, atau minum khamar, atau dia berzina. Sex, drugs, crime. Jadi dua-duanya. Itu orang barat bilang gitu. Tapi mau kasih satu input lagi boleh nggak? Apa? Sedikit. Jadi kalau menurut aku ya, cewek cowok tuh kita ngomongin bandel nih, Pak Ustadz, Pak Dokter, bukan jahat. Bandel tuh cewek cowok cuma ada 4. Kita nggak sebut minum karena minum sekarang udah masuk ke anak muda tuh jadi culture. Dia nggak masuk ke bandel. Narkoba, judi, berantem atau bunuh orang, sama main cewek. Ini masuk mengumbar aib nggak? Ya, aku kasih tau dulu ya. Ini Nah, mulai masuk Pak Ustadz ya. Lanjut. Saya fokus dulu, saya fokus dulu. Pisau bedahku tuh banyak. Iya. Dan ini masalah terlalu kompleks sih. Cuma aku coba selesai satu-satu ya, mulai dari aib dulu ya. Pertama, konsep dalam rumah tangga itu adalah di dalam Al-Quran, perempuan itu adalah bajunya laki-laki dan laki-laki adalah bajunya perempuan. Ya baju kayak gimana sih? Nah baju kan gue pakai baju ini nempel di kulit gue dong. Ya. Nah kalau seandainya baju itu berarti dia saling melindungi. Benar. Dia nggak boleh memperlihatkan aurat di dalam keluarga keluar ataupun aurat yang di luar bisa masuk ke dalam, gitu kan ya. Itu adalah gampangnya baju dia pelindung. Laki-laki ngelindungin perempuannya, perempuan ngelindungin laki-lakinya. Itu idealnya. Bahwasanya pernikahan tuh kayak sebuah baju, laki-laki dan perempuan. Nah, tinggal pertanyaannya aibnya itu apa yang dimaksud dengan aib? Aib adalah segala sesuatu yang di dalam keluarga yang memang mereka itu ngelihat bahwasanya ini kalau diumbar keluar hanya akan jadi masalah yang baru. Orang bilang gini, orang bilang aib atau rahasia itu kayak tawanan. Dan tawanan itu selama dia masih di penjara itu nggak berbahaya. Kalau lu lepas dia di penjara, berarti lu akan jadi masalah sendiri, itu aib. Nah tinggal pertanyaannya yang dialami oleh Mbak ini adalah aib atau bukan. Makanya aku sering bilang ya, ini kasus akhir-akhir ini banyak sekali soalan. Pertama tentang masalah pelecehan seksual, yang kedua tentang KDRT. Nah itu banyak sekali cerita-cerita datang ke kita. Karena laki-laki bajigur ini nggak ngomong 1-2 orang ya, tapi sekarang nih rata-rata laki-laki bajigur semua loh bro, nggak ada kode sama sekali, nggak ada etik sama sekali. Jadi jantan sama sekali nggak. Jadi ibaratnya gini, kenapa sih kalau di penjara itu orang-orang yang kayak gini ya, model-model, misalnya contoh dia memerkosa orang misalnya, atau memerkosa anak sendiri dan segala, ini baru terakhirnya ada dok. Iya. Ada kakek memerkosa anak sendiri, itu kalau masuk penjara itu mati tuh. Emang itu yang paling target digebukin sama dimatiin duluan itu tuh. Betul. Di penjara. Kenapa? Karena masih ada kode etik kan. Iya. Nah maka berkaitan dengan KDRT dan berkaitan dengan pelecehan seksualnya yang diceritain banyak kepada kita bilang beranilah bersuara. Karena kenapa? Karena ini kasusnya bukan aib. Oh ini bukan aib. KDRT bukan aib. Korban berarti. KDRT bukan aib. KDRT bukan aib. KDRT bukan aib. Perselingkuhan. Pelecehan seksual bukan aib. Perselingkuhan nanti kita lihat kasusnya seperti apa. Kalau memang masih bisa diselamatkan kita nggak buka dulu. Tapi kalau memang ini adalah sudah menjadi sebuah habits kayak tadi udah khatam 30 juz misalnya, itu kan ya semuanya udah lengkap, berbagai macam udah lengkap, nah itu harus dibuka. Oh, jadi kalau misalnya perselingkuhan terus mau tobat, mau memperbaikin diri, ya, itu aib. Itu aib. Contoh misalnya ya. Aib itu contoh misalnya begini, sebelum pernikahan ya, kan kita kan biasa kan khitbah, nanti kita akan bahas dalam yang lain. Tapi aku kasih contoh aja. Contoh misalnya ada perempuan ini dia sudah nggak virgin misalnya. Nah maka laki-laki ini tahu dan dia terima, maka dia nggak usah buka aib itu, karena itu adalah aib. Contoh misalnya dia mergokin suaminya nonton video porno. Itu aib. Itu nggak usah dibuka. Karena itu adalah aib ini lebih kepada rahasia keluarga yang memang kalau kita buka itu justru jadi masalah besar, bukan nyelesain. Tapi kalau yang namanya kriminal seperti KDRT, pelecehan seksual, karena narkoba. Karena laki-laki bajigur ini memanfaatkan psikologi perempuan. Perempuan tuh takut kalau seandainya dia sudah dilecehkan, dia sudah kemudian di KDRT, perempuan tuh takut untuk ngomong. Contoh kayak gini ya, lihat ya. Ini kan psikologinya ya. Mohon maaf nih, banyak banget kejadian. Entah itu di sekolah, entah itu di transportasi umum dan segala macam. Ada laki-laki tiba-tiba megang perempuan. Benar. Coba bayangin, ketika perempuan ini ngomong, dia kan yang mikirin diri dia sendiri. Gue yang malu dong.
Iya. Karena gue yang dipegang-pegang, gue merasa udah gak suci lagi. Nah bayangin aja laki-laki aja di pengamal laki-laki aja rasanya kita kayak geli, udah bukan geli lagi, kita merasa kayak kotor gitu. Bener, maksudnya. Apalagi kayak perempuan kayak hina. Nah ini makanya ini yang harus kita urge kepada semua orang. Kalau kamu merasakan ada pelecehan seksual, kalau kamu merasa ada KDRT, jangan diem. Ini harus ngomong. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan suatu hal yang bersifat kriminal. Itu udah pidana itu. Betul, yang nanti akan orang. membahayakan badan. Nah, maka kalau yang kayak gini-gini, apakah aib atau bukan? Jawabannya bukan. Oh, karena itu sudah masuk KDRT tadi kan. Ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Apa tadi Pak Ustadz? Ada KDRT sama satu lagi apa? KDRT pelecehan seksual. Oh, 2 itu bukan aib berarti ya? Bukan aib. Perselingkuhan tergantung. Kalau misalnya bisa diselamatkan, ada pertobatan, oke, aib ya. Kalau tidak ada pertobatan, maka itu bukan lagi. Contohnya, ini siapa Dokter Richard misalnya? Wah ini, iya nih. Kenapa kok kamu bilang ini ada sesuatu yang kayak pacaran nih? Ya kebetulan ini ada Song Hye Kyo misalnya gitu kan ya. Nah terus istrinya Dokter Richard bilang, saya nggak suka. Tolong jangan ulangi ya. Ya udah saya minta maaf, saya khilaf misalnya. Itu aib. Cukup, itu aib. Kalau selingkuh beneran? Kalau selingkuh beneran tadi juga kita lihat juga kasusnya. Kepergok nih beneran di kamar nih. Kebijakan rumah tangga masing-masing itu. Betul, itu kebijakan rumah tangga masing-masing. Tapi secara hukum kalau itu dilaporkan, hukum tetap kena dong. Tetap ada. Ya, itu kan dalam kasus apapun ya. Namanya niatan kita untuk memperbaiki orang itu tidak bersambung atau tidak berhubungan dengan bagaimana hukum melihat itu. Oke, berarti itu bukan aib juga ya, berarti. Betul. Tergantung kita mau memaafkan atau enggak, kasih toleransi atau enggak. Kasih toleransi atau tidak. Tapi kalau sudah masuk pada fisik ya, khususnya jelas, masalah tadi ya, darurat tadi ya. Darurat itu kan mencederai fisik. Benar. Itu harus diomongin. Oke. Kok kalau secara Islam kan kita harus ngomongin. Ngomong kemana? Ngomong kepada orang yang berwenang. Ungkapannya adalah gini, bermewah-mewahnya pengusaha itu menginspirasi. Oke, kalau aku ya. Tapi bermewah-mewahnya ulama dan penguasa itu menyakiti. Benar nggak? Ya. Oh iya? Oh iya. Iya. Masuk akal kan? Masuk akal banget. Karena kalau dia pengusaha, dia bisa cerita sama karyawan-karyawannya, lu kalau lu nggak rajin, lu nggak bisa kayak gini. Dia buat memotivasi. Lu tahu nggak, Elon Musk tuh pernah bilang gini, tidak ada yang bisa diubah dari dunia dengan bekerja berapa jam tuh? 9 sampai 5 tuh berapa? 8 kali 9 to 5. 8 kali 5 kali 5 40 jam sehari. 40 jam sepekan, nggak ada yang bisa diubah dengan itu. Dia bilang, maka orang-orang yang mengubah dunia itu pasti bekerjanya adalah 24 jam sehari. Di atas itu memang. Di atas itu. Artinya apa? Itu sangat menginspirasi dong. Dengan pakaian dia, dengan penampilan dia. Dia ngomong sambil bilang. Nggak mungkin nggak pakai bag gembel kayak gitu, Bu ya kan? Yang mana percaya orang, ya kan? Nggak menginspirasi. Artinya lebih mudah dimaafkan. Tapi kalau dia sudah memilih untuk jadi penguasa atau jadi ulama dan dia bermewah-mewahan itu menyakiti orang. Lu ngapain? Lu kerjanya ngapain? Lu tuh harusnya ngurusin gue. Kenapa lu yang pakai mobil mewah? Lah kan saya wakil rakyat, saya mau wakili lu untuk pakai mobil mewah. Lu gak usah pakai. Gue mau wakili lu untuk pergi ke luar negeri. Lu mau wakili lu untuk bahagia, lu gak usah bahagia lagi. Kan menyakiti dong. Gitu kan ya. Kan wakil kan nggak pernah lebih bagus daripada yang punya kan. Makanya ada orang bilang itu guyonannya adalah kalau seandainya seluruh jabatan dinaikkan, ada satu yang nggak mau, wakil rakyat nggak mau dia naik. Kenapa? Ya jadi rakyat dia. Oh jadi rakyat. Kan wakil direktur jadi direktur. Ya, kan? Wakil manajer jadi manajer. Wakil rakyat jadi apa? Jadi kita kan lebih tinggi. Nah kalau dia bermewah-mewah kan nyakitin kita. Enggak juga sih, kalau kita lebih tinggi buktinya kita yang nungguin dia, kita yang hormat dengan dia. Harusnya dia hormat dengan kita ya. Itu dia. Maksudku gitu. Itu konseptualnya, makanya konseptualnya. Gak paham dia. Kalau kemudian nggak usah biasa aja. Jadi sebenarnya kalau menjadi ulama, menjadi pemuka agama itu harusnya tampil sederhana ya. Itu yang ditunjukkan ya. Lebih kepada ada banyak etika-etikanya. Contoh misalnya Umar itu sahabat Rasulullah pernah menegur orang gendut. Oh? Iya, menegur orang gendut. Kenapa? Dia bilang perbaiki nih perutnya. Karena berarti dia malas. Oh. Contoh misalnya kalau ada ulama yang gendut ya, mohon maaf. Kata Rasulullah, banyak keburukan tuh berasal dari sini. Pusatnya keburukan tuh di perut, yang bahasan kita kemarin itu loh. Nah, maka kalau dia nggak bisa ngendalin ini, gimana dia bisa ngendalin yang lain? Maka puasa itu adalah mengendalikan perut supaya bisa ngendalin yang lain. Oke. Gitu. Self control intinya. Self control. Dan self control ini penting banget untuk sekarang. Bahkan penelitian di mana? Yale University atau mana tuh ya? Yang ada anak-anak disuruh untuk menahan untuk tidak makan apa tuh yang lembut-lembut tuh? Gula. Bukan. Yupi. Yupi. Marshmallow. Kalau kamu mau makan marshmallow, aku kasih 2 sekarang. Tapi kalau kamu mau nahan sampai pulang daripada sekolah, aku kasih kamu 1 kotak. Kamu mau nahan atau enggak? Tapi dikasih marshmallow di depan mata dia. Dimakan langsung. Dilihat. Aduh. Pegang-pegang. Dia berusaha perang nih antara nanti atau sekarang. Iya, apa self control
Atau dia membiarkan itu dikontrol. Dia dikontrol. Akhirnya orang-orang ternyata bisa ngontrol dirinya, itu bisa mempunyai masa depan lebih bagus. Oke. Balik lagi ke ulama dan pengusaha. Pertanyaannya bermewah-mewahan boleh atau tidak? Jawabannya nggak boleh. Tapi kalau seandainya itu adalah pengusaha, itu masih ada sebuah ruang yang bisa untuk dimanfaatkan, fleksibilitasnya. Makanya itu harus dikerjasamakan. Contoh ya, aku nggak suka ketika ada seorang ulama atau ada seorang dai misalnya ketika dia ditanya, kamu ngisi di sini berapa? Oh ya, aku harus segini juta misalnya. Aku Menarif. Aku nggak suka, dan aku nggak pernah menarif. Nah, tapi orang yang ngundang itu mbok ya tahu diri. Kok Felix kapan terakhir kali makan babi? Iya, sebelum masuk Islam lah. Enggak, Ding. 2 tahun sebelum aku masuk Islam, aku nggak makan babi. Kok? Aku pengen tanya, jujur ya? Enak nggak babi itu? Enak. Sampai sekarang tuh, aku nggak bisa menemukan, belum bisa menemukan yang lebih enak daripada mie babi. Kok waktu SMA dulu suka, mie aloy suka? Suka. Terang bulan suka juga aku. Terang bulan suka juga. Insya Allah. Kangen nggak kok? Kangen lah. Masa enggak? Kan barang enak. Terus apa yang mau ditanyain? Iya, kenapa aku tuh bertanya dengan Gua ada pertanyaan. karena itu kan sudah jelas kan, babi kan haram. Kita nggak usah debatable lagi ya. Pertanyaanku adalah, aku bertanya dengan puluhan ustadz. Iya. Aku belajar ini kan dengan banyak orang. Dari waktu aku kuliah dulu bertanya dengan puluhan ustadz, dan 10 ustadz itu bilang haram. Menjawab berbeda. Iya. Menjawab haramnya sama. Alasan kenapa itu haram, itu 10-10-nya jawabnya beda. Gua ke 11 kayaknya nih. Iya. Kenapa beda kok? Oke. Emang Kenapa jawabannya nggak sama apa aja? alasan? Ada yang bilang cacing pita. Oke. Ada yang bilang karena babi itu sifatnya males. Oke. Ada yang dari cerita itu, ada apa cerita, ada cerita dulu. Ya. Inilah penyebabnya si babi itu nggak boleh dipakai. Ada yang cerita babi makan kotoran. Ada yang cerita babinya makan kotoran sendiri. Ada yang cerita, pokoknya macam-macam deh. Oh, lele juga makan kotoran sendiri, lele. Nah, makanya Iya, itu. kotoran manusia, Makanya itu jangan salah jawab, pokok. Inilah aku berhasil menuntaskan pertanyaan sudah berapa tahun tadi? Puluhan tahun. Puluhan tahun. 20 tahun kali ada pertanyaan itu. Yang salah itu langsung jawab. Harusnya dijelasin dulu sebelum menjawab. Jadi gini, ada perbedaan antara sebab hukumnya turun dengan ibroh ketika hukum ini turun. Bingung kan? Sebabnya itu beda dengan ibroh tuh apa ya? Ibroh tuh kayak waktu atau bukan makna, tapi lebih kepada apa ya? Ibroh itu apa ya? Pelajaran bisa. Pelajaran atau hikmah. Nah, hikmah ketika ini turun gitu ya. Kebijaksanaannya apa? Nah, kalau ditanya sebab kenapa babi haram, jawabannya cuma satu dan nggak ada selain satu ini. Kalau ditanya kenapa babi haram, secara sebab hukum, maka jawabannya cuma karena Allah mengharamkan. Selesai. Kalau kita mau jawab ibrohnya, baru bisa berbeda. Oke, aku buat logik. Nangkep aku di sini. Nangkep ya? Bahwa karena Allah itu bilang bahwa itu haram, titik. Selesai. Tapi penyebabnya, kenapa Allah bilang itu haram? Nah, penyebab. Itu yang banyak bukan ditafsirkan. Penyebab, ibrohnya. Hikmah diharamkannya babi. Nah, baru cacing pita masuk, baru kemudian kelakuan babi masuk, baru kemudian babi itu hidupnya jorok masuk gitu kan ya. Karena kalau ininya dijadiin sebagai sebab, nanti bahaya kayak tadi. Babi itu kotor lah, kalau babinya hidup di apartemen gimana? Itu kan ya. Cacing pita lah, kalau cacing pitanya kita bisa untuk keluarin gimana? Nah, karena itulah bukan penyebab, tapi lebih kepada hasil atau ibroh. Oh, gini, ini akses, ini ekses. Ini adalah penyebabnya, ini adalah hasilnya. Hasil babi diharamkan banyak tuh. Tapi kalau penyebabnya cuma satu, karena Allah yang mengharamkan. Udah, kenapa lo akhirnya, lo kan Kristen patuh, kuat ya kan. Akhirnya umur 25 tahun lo memilih lepas agnostik kan jadinya kan. Kenapa? Awalnya tuh karena kenapa lepas kekristenan dulu ya, dari yang sangat-sangat soleh. Karena tadinya nyerang Islam. Tadinya benci banget sama Islam. Aku benci dong. Iya, sama orang-orang Islam tuh kayak ngelihat Islam tuh kayak norak, alergi gitu kayak. Apalagi kalau ngelihat orang pakai jubah putih, pakai peci, berjenggot gitu kayak nggak mau deket-deket. Serem, serem banget. Iya kan, gitu kan. Kayak serem. Sebenarnya sejujurnya aku sampai detik ini juga ada perasaan, bukan serem sih, tapi kita udah tahu. Akhirnya ngomong jujur semua. Temenan kalian berdua nih. Nah, tapi aku yakin bukan cuma kita berdua sih. Banyak beberapa orang juga. Aku sama ya. Oke lah, untung lah penyelamat lah Pak Ustadz di sini. Aku bukan nggak suka lagi, aku benci loh. Sama. Aku benci loh, serius. Karena kenapa? Karena mereka merasa mereka soleh dan bisa berbuat seenaknya. Betul. Itu yang aku rasain. Lanjut. Dan itu kenapa pertama kali benci. Itu pertama kali benci. Apalagi alasannya benci?
Karena itu aja sih. Karena Nggak pernah dipenjarain kan? aja. Nggak pernah. Nggak pernah dipenjarain kan? Dia nyari Nggak pernah dilaporin kan? Legitimasi. Oke, masih aman loh berarti. Terus ya udah itu benci. Nah, karena benci itu malah Jadi cinta. keluar dari kekristenan itu. Kenapa? Nah, karena benci kan kalau ngeliat orang Islam kan rasanya pengen apa ya, pengen menyalahkan nabinya mereka, pengen menyalahkan Tuhannya mereka, pengen ngedebatin mereka terus. Nah, kalau mau berdebat dengan mereka, harus belajar dulu dong apa yang mereka tahu gitu. Harus belajar agamanya mereka dulu dong gitu. Nah, karena belajar agamanya mereka untuk tadinya nyerang mereka, semakin belajar kayak wah, Jadi cinta gitu kenapa ya. gini? Ternyata ajarannya kenapa gini gitu. Nah, semakin belajar, akhirnya ragu dengan bukan ragu dengan kekristenan saat pertama kali belajar. Saat pertama kali belajar kayak mulai yakin sama Islam. Akhirnya takut tutup buku. Ah, nggak mau belajar Islam lagi. Takut kalau Islam ternyata benar. Oh gitu. Nah, terus akhirnya mikir daripada belajar Islam kenapa nggak belajar Kristen aja? Kan lebih kenapa harus belajar agama orang lain? Oke, sekarang kita dalami agama kita sendiri. Akhirnya mulai buka Injil, mulai buka Taurat, mulai belajar sejarah, mulailah belajar tentang kekristenan saat itu. Saat mulai belajar kekristenan semakin yakin kalau Islam benar saat itu. Oh, semakin belajar yang Kristen punya, semakin yakin yang Islam benar. Nah, akhirnya kayak wah, nggak bisa sih, nggak mungkin Tuhanku salah waktu itu gitu. Karena cinta sama Tuhan ya. Maksudnya dari kecil berdoa sama Yesus, dari kecil meminta sama Yesus, dari kecil apa-apa dipasrahkan ke Yesus. Terus harus pindah ke lain hati, rasanya kayak nggak mungkin, jangan sampai Tuhanku salah. Nggak maulah Tuhanku salah, Tuhanku harus benar. Karena itu akhirnya jatuhlah ke agnostik. Kayak oke lah, daripada bingung, Kristen ini salah, Islam belum tentu benar, udahlah nggak usah ada agama, tapi ada super power, higher power di atas sana ada gitu. Oke. Terus akhirnya di titik takut mati. Ini singkat aja ya. Di titik Emang kenapa harus dua-duanya harus ada salah satu yang benar? Kenapa nggak dua-duanya benar? kebenaran tuh pasti mutlak. Nggak mungkin Aku kebenaran. udah tahu dia pasti gatel. Karena ini kayak diundang khusus untuk dia. Ini yakin gimana? Mutlak ya. Kebenaran tuh harus mutlak. Dengerin Kebenaran nggak mungkin dua. Kalau misalkan ada dua kebenaran, pasti satu kebenaran palsu dan satu kebenaran yang hakiki gitu, kebenaran yang asli gitu. Kayak mungkin nggak sih kalau misalkan produknya dokter ini ada dua produk, yang satu bukan punya dokter, tapi namanya sama. Terus oh enggak ini juga bener kok, ini bener. Kan nggak mungkin. Yang benar Mungkin adalah dong. yang punya dokter Richard Lee. Mungkin. Gimana caranya? Enggak, logikanya itu konteksnya apa? Kalau ada Semua kebenaran itu satu. Iya, kalau ada banyak jalan menuju Roma, kalau kita mau ke Pondok Indah bisa lewat Ciputat, bisa lewat Blok M. Semuanya benar. Tujuannya Semuanya satu benar. kan? Tujuannya satu. Betul, tujuannya tuh kebenarannya satu. Iya. Tujuannya di sana, Iya. gitu kan? Mau lewat mana aja benar. Benar, Iya. tujuannya Tuhan. Jalannya banyak agama gitu. Betul, Ya. tapi kalau jalannya ternyata tidak menuju Tuhan tersebut gimana? Susah tuh. Kita harus tanya dulu ke Tuhan itu. Iya. Oke. Karena dia meyakini semua jalan tuh benar. Poin tujuannya yang berbeda-beda kan? Kalau poin tujuannya udah berbeda-beda, jalannya pasti juga arahnya beda gitu. Iya. Nggak satu tujuan. Iya, aku sepakat sih Kita lah kata terima, dia, kita tapi aku terima. juga ngerti kata pikiran antum sih. Kalau aku sebenarnya gini, jalan menuju Tuhan atau jalan menuju Roma itu bisa jadi beda-beda. Tapi kita akan pilih yang paling cocok buat kita. Iya, betul. Nah, kalau yang cocok tuh cuma satu. Dan yang paling mudah. Orang masuk Islam bisa jadi karena emosi, bisa jadi karena logika. Aku mungkin 100% logika. Yang mana yang lebih bagus? Di dalam Islam, logika itu wajib, emosi itu menyusul. Logika itu wajib. Iya. Justru kita tuh harus kayak Dr. Richard dengan yang Lex nih. Bertanya-tanya hal yang logik sampai terpuaskan banget. Betul. Baru masuk Islam. Betul. Oke, potong bagian ini. Itu kan logika benar, kan? Iya. Nah, artinya Bukan kayak ditelan aja. Udah lu dong. percaya aja itu tulisan Al-Qur'an itu Iya, betul. kayak gitu. Nggak Iya. bisa Ini gitu. Ustadz Richard ini yang ngomong kayak gitu. Percaya aja. sebelahnya Kiai Yonglex. Kan dari awal episode gue bilang kalau gue tuh percaya bertuhan tuh harus rasional dan Iya. logik. Kalau enggak Benar. susah. Nah, dalam titik itu ketika sudah embrace emosi, kita baru bisa tahu sebenarnya ada masalah apa. Nah, kalau kita sudah tahu ada masalahnya, mudah-mudahan kita bisa selesaiin. Itu sebenarnya di dalam Islam. Jadi responnya tuh sedih. Benar, aku setuju. Berarti kalau misalnya kita Islam atau siapapun itu, ketika Islam, misalnya orang pindah dari Islam, responnya itu sedih, itu hal yang Iya. wajar. Iya, Berarti seperti kalau dokter- misalnya ada respon yang marah, berarti kan itu sudah jatuh ke fanatik ya. Betul, Nah, sudah- bagaimana caranya kita memeluk agama Islam, Pak Ustadz? Kita mencintai tapi kita tidak fanatik. Oke, gini.
Dokter udah bilang, ini produk mengandung hidrokuinon. Ini tes labnya. Iya. Ini buktinya ada orang sudah kena nih. Kasus, ini ada merkurinya gitu. Merkurinya, wajahnya hancur. Korbannya sudah ada. Nggak glowing seperti saya. Gitu kan misalnya itu kan ya. Nah, ketika kita udah kasih dia tetap bilang enggak, gua beli yang hidrokuinon ini. Banyak yang kayak gitu. Apa dokter pukul dia? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena aku baru bilang tadi, ada beda antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita mau untuk lakukan dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin berubah, coba catat di kepala kita, ada banyak hal yang tidak akan terjadi, tidak akan berubah dia kalau kita melakukan ini. Itu logika tuh barusan. Logika. Harus di list dulu. Di list dulu. Kalau aku marahin dia, apa nih efeknya? Dia belum tentu sadar. Kalau aku gebukin dia mau sadar nggak? Nggak. Kalau aku hina-hina dia makin jauh. Oke, hindari ini semua ini. Ajak ngobrol dong. Gitu kan. Nah itu caranya. Cari tahu dulu tinggal kan. Islam itu banyak teknis kayak gini nih Pak. Iya, betul. Betul. Teknis banget nih ininya peraturan-peraturannya. Jadi kayak, orang bisa memperdebatkan peraturan aja bisa panjang tuh. Panjang dan nggak habis-habis bisa jadi. Banyak ya. Kok Felix, sekarang aku pengen tanya kayak gini. Zaman sekarang kan berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu sedekah. Kalau zaman sekarang sedekahnya modern. Sedekahnya ngonten. Sedekahnya ngonten. Sedekahnya dikontenin. Itu tetap sedekah nggak? Oke, sedekahnya dikontenin. Di dalam Islam, balik lagi kita pernah bahas tentang intention. Intention itu adalah inti daripada seluruh amal. Termasuk sedekah. Kalau ada orang sedekah, mungkin kelihatannya dia sedekah. Ini saya kasih bapak lagi ngapain Pak? Terus ini saya beli semuanya. Atau saya misalnya kasih segini dan segala macam. Tergantung intentionnya. Kalau intentionnya adalah untuk konten, maka dia dapat pahala kontennya. Tapi tidak dapat pahala sedekahnya. Makanya kan di dalam Islam ini makanya konten juga dapat pahala ya. Konten dapat pahala. Menginspirasi orang lain untuk jadi baik. Tergantung tadi niatnya ya. Makanya aku jelasin dengan simulasi tadi karena bakal ada orang nanya, sedekah boleh nggak kita tunjukkan sama orang lain? Atau kebaikan boleh nggak kita tunjukkan ke orang lain? Infak boleh nggak kita tunjukkan kepada orang lain? Jawabannya boleh. Mau sedekahnya terang-terangan boleh, mau sedekahnya diam-diam boleh. Yang nggak boleh adalah nggak sedekah terus kemudian terang-terangan. Kan gitu deh. Atau diam-diam tidak sedekah. Tapi ini menarik nih. Dari semua pernyataan Pak Ustadz, balik ke episode sebelumnya, yang paling berperan memang intention. Ya niat kan berarti. Niat, intention. Dan itu nggak bisa dicek dan nggak bisa bohong-bohongin Tuhan. Benar. Tapi kalau sudah orang konten, niatnya sudah pasti viewers. Belum tentu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa judging gitu. Setuju nih Pak Ustadz. Niat siapa yang bisa ngecek gitu. Nggak. Sama gue sama lagi. Niat viewer itu belum tentu jelek. Niat viewer itu belum tentu jelek. Tapi niat viewers itu sudah pasti kan gini ya. Niat tuh nomor satu pasti sedekah. Ini aku jujur aja lah ya. Aku buka ya. Tapi aku yakin semua orang lakukan hal yang sama lah. Nggak usah munafik lah kayak gitu. Kalau niat mau sedekah kan tinggal datang kasih udah tuh pulang. Dah nggak usah kasih apa-apa. Oke, aku contohin ya. Aku sering banget lakukan seperti itu. Kamu nggak setuju nih? Nggak setuju nih? Aku juga nggak setuju. Aku dulu lah jawab dong. Ya kan ku kasih kayak gitu punya kan abis itu ya ketinggal gitu. Dan aku sering melakukan itu. Tapi kan kadang-kadang ini kan nggak seksi. Ya contohnya kayak gini, aku bantuin anak-anak sekolah di sekolah-sekolah di Palembang nih. Kan kalau aku posting juga ya nggak ada viewersnya. Aku berpikir kayak gitu ya. Makanya aku bantu-bantu aja nih. Tapi giliran misalnya ada, aku lihat situ, wah lagi trending nih. Kayaknya ini menarik nih. Misalnya ada musibah di mana nih. Semua orang bantu semua. Ya aku juga mau bantu. Kebetulan aku juga mau bantu. Kebetulan juga mau viewers. Aku yakin semua orang sama. Udah nggak usah munafik deh. Terus aku datang, aku lakukan itu. Tapi niatnya itu sudah kayak 50-50. Oke, aku tambahin kalau gitu. Biar niatnya dokter bisa jadi lebih bagus nanti. Dokter misalnya mau sedekah sama orang nih. Dokter mau sedekah ke satu sekolah. Dokter niatnya ini adalah pertama, niatnya adalah sedekah. Yang kedua, biar orang lihat konten, semakin banyak viewersnya, semakin banyak orang yang mau nyontoh nyontoh dokter. Dok, ini gue belajar setelah 4 tahun gue masuk Islam. Tahu nggak kata Ustadz apa? Guru kita kan Felix Jawa. Tahu nggak? Lebih cepat. Aku kasih tau ya. Tahu nggak Ustadz bilang apa? Kata-kata ikhlas, sering dengar ya, sincere, ikhlas, itu asal katanya khalas, artinya habis. Artinya lu punya air minum, isinya segini nih, lu minum sekali turun, lu minum sekali turun, lu minum sekali turun, sampai habis. Ikhlas itu adalah hasil latihan, persis yang lu bilang. Serius? Merinding gue. Berarti gue juga merinding. Gitu kan. Padahal cuma denger tadi gue nyimak gitu Pak Dokter Pak Ustadz ngomong. Oh berarti gara-gara Pak Ustadz tadi kasih analogi soal ngajarin anak. Benar. Oh yang penting belajar dulu aja memberi. Betul. Gitu kan. Yang pertama dapat hadiah fisik. Nanti level kedua dia dapat hadiah tapi intangible.
berupa kemudian skillnya, berupa hidupnya. Nanti level ketiga dia bahkan nggak peduli dengan apapun, yang dia peduli adalah tentang bahwa ini adalah dia belajar aja gitu diriku. Beri aja. Ini adalah diriku, sedekah adalah diriku, belajar adalah diriku dan seterusnya. Oke, kok aku pengen pakai sudut pandang orang yang kasih sedekah. Oke. Ngomong-ngomong Pak Ustadz itu dapat duitnya dari mana sih? Boleh nggak aku tanya? Boleh dong. Ya kan, soalnya kan kalau orang kasih sedekah kan, kata-kata kan berpikirnya kayak gitu kan. Ini kok Ustadz kaya banget, ini kok Ustadz bisnisnya ada apa enggak sih? Apa gimana? Apakah dia main kripto gitu kan? Iya, kalau Ustadz Felix Xiao dapat duit dari mana sih kok? Bitcoin lagi naik nih. Set, gitu, aku pernah mempersentase dari mana aku menghasilkan. Ternyata aku lihat ya, itu tergantung ya. Kalau 10 tahun yang lalu penghasilan terbesarku dari bapakku. Dia yang kasih? Iya, itulah beruntungnya punya bapak orang kaya. Jadi dia yang kasih. Kadang-kadang dia transfer, Lik ini transfer ya, Lik ini transfer ya. Ya udah aku terima aja. Mobilku dia yang beliin tahun 2016. Rumahku dia yang beliin tahun 2011. Jadi ya ke belakang itu aku ya merasa malu tapi juga merasa happy sih. Karena bapak aku support kan. Kalau misalnya ada orang bilang, "Wah, Felix Xiao mah enak gini-gini." Lah aku bilang gini, "Salah lu, bapak lu orang miskin." Gitu kan. Itu guyonan ya. Privilege ya. Ya, privilege ya. Itu bapak yang ngasih. Tapi setelah aku ngelihat beberapa bulan yang ya 5 tahun terakhir ini penghasilan terbesarku tuh dari bisnis, dari jualan. Istriku punya jualan hijab dan dari awal kita nikah kita udah ngobrol. Aku bilang gini, 2 tanganku ini terbelenggu kalau aku harus full pada kemudian nyari duit. Kamu mau nggak bebaskan 2 tanganku? Aku nunjukin jalan, kamu yang pegang bisnis. Kamu tahu bahwasanya kamu nggak wajib, tapi ini adalah sedekahmu bagi aku dan keluarga. Jadi bagi istriku penghasilan dia adalah sedekah. Oh iya? Iya, jadi aku hidup dari sedekah nih. Sedekah siapa? Bini. Karena kita udah punya kesepakatan, aku mau 2 tanganku lepas. Aku mau full untuk dakwah. Tapi aku tentu saja sebagai seorang laki-laki, aku tetap wajib untuk nyari nafkah. Maka kalau hidupku ya, bisnis dari istriku itu jualan istriku lumayan. Itu hampir sebagian besar. Lalu aku juga seorang penulis yang punya royalti. Nah, royaltiku lumayan lah. Kalau dikumpul-kumpul ya hampir 3 digit lah. Itu lumayan untuk 1 bulan misalnya. Lalu kemudian apa lagi? Travel gitu kan ya. Nah, itu juga punya. Ada bisnis-bisnis yang lain. Ada. Bisnisku travel, lalu kemudian jualan buku gitu kan ya. Apakah kok Ustadz Felix Xiao menarif? Tidak pernah. Seumur hidupku tidak pernah, betul. Itu seumur hidupku tidak pernah. Karena pertama kali aku masuk Islam, bapakku bilang gini. Bukan pas masuk Islam. Pas ngasih mobil, bapakku bilang gini, "Lek, ini mobil. Papi tahu kalau punya mobil itu yang mahal tuh bukan mobilnya, tapi segala sesuatu setelah kita punya mobil." Iya, betul. Itu parkir aja aku ngerasa banget luar biasa tuh. Pakai motor dulu kan parkirnya cuma berapa? 500.000. Pakai mobil kan nggak mungkin. Perawatan dan segala. Lalu bapakku bilang ini, "Papi nggak mau kamu minta tarif dari jamaahmu. Kalau kamu kurang bahkan untuk beli bensin, minta papi." Saya bilang ini, "Alhamdulillah Pi, nggak pernah sekalipun Felix narif." Oke. Sekalipun nggak pernah. Alhamdulillah. Sekarang itu kan kok Felix nih. Kan kalau dilihat ustadz-ustadz lain apakah seperti itu juga kok? Ada yang iya, mungkin ada yang enggak. Nah, susah nih Pak Ustadz, Pak Dokter. Karena aku ingat ya. Domba nih. Nah, kan kayak gini. Itu bagus, itu benar. Gue nanya kayak gini, karena kayak gini. Orang kan lihat gue nih. Orang kan sudah tahu nih, oh Dokter Richard dapat duitnya dari sini. Jualan. Yang Lex nih, oh dia manggung nih dapat duit dari sini saya. Kan kita ngelihat ke Felix kan. Betul. Dia bisnisnya apa? Kan kita nggak tahu. Iya, biar benar. Ya kan? Emang boleh spill. Perwakilan netizen. Iya kan kita perwakilan netizen. Kita kan tiba-tiba ngeliat dia, kok banyak duit ya? Wah, makan duit sedekahan nih. Kita ngomong kan pasti kan. Wah, tarif manggung. Tarif dakwahnya mahal nih. Itu tujuan gue nanya itu. Nah, oke. Kalau gitu aku coba jelasin. Ustadz Fatih Karim, ustadzku, ketika pertama kali aku masuk Islam, terus aku mulai ngisi kan lapor ke beliau ya. Ustadz, aku mau ngisi di sini, kira-kira ada nasihat nggak? Nasihatnya pertama gini, jangan terima amplop. Oh, jangan terima. Malah bukan narif, jangan terima amplop. Aku tanya kenapa? Dia bilang, ini bukan untuk selamanya, ini untuk awal-awal aja, supaya kamu nggak ngarep ketika kamu ngisi. Oh, latihan tadi ya? Latihan tadi. Yang kedua, ulama-ulama kita bahkan bilang apa? Ulama-ulama kita bilang gini, sebelum ngisi, sunnahnya makan dulu di rumah.